Shalom sahabat-sahabat renungan firman kehidupan yang terberkati. Kita akan memulai renungan hari ini dengan sebuah pertanyaan. Mengapa dua orang bisa mendengarkan firman Tuhan yang sama tetapi menghasilkan kehidupan yang sangat berbeda? Mereka membaca Alkitab yang sama, mereka mendengar khotbah yang sama, mereka berdoa kepada Tuhan yang sama. Namun yang satu mengalami perubahan hidup yang nyata, sementara yang lain tetap sama seperti sebelumnya. Apakah masalahnya terletak pada firman Tuhan? Seperti biasanya, sebelum mulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan untuk kami kembali bisa mendengarkan firman-Mu. Kami percaya bahwa setiap perkataan-Mu adalah kehidupan, kebenaran, dan terang bagi langkah kami. Pada saat kami merenungkan perumpamaan yang diajarkan Tuhan Yesus, bukalah hati dan pikiran kami, jauhkan kami dari sikap yang hanya mendengar tanpa melakukan. Lembutkanlah hati kami agar firman-Mu berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah yang memuliakan nama-Mu. Biarlah Roh Kudus berbicara secara pribadi kepada setiap kami, sehingga firman yang kami dengar hari ini benar-benar mengubah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabatku yang terkasih, ayat Alkitab untuk renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Matius 13 ayat 19-23. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Pada suatu hari, Tuhan Yesus duduk di tepi danau Galilea. Begitu banyak orang datang kepadanya sehingga dia naik ke sebuah perahu dan mengajar dari sana, sementara orang banyak berdiri di pantai mendengarkan setiap perkataannya. Di tengah kerumunan orang yang sangat beragam itu, ada para murid yang mengikut Tuhan Yesus dengan setia, ada orang-orang yang sungguh-sungguh ingin belajar, ada yang datang hanya karena penasaran, ada yang berharap melihat mujizat, bahkan ada pula pemimpin agama yang diam-diam mencari alasan untuk menolaknya. Mereka semua mendengar guru yang sama. Mereka semua mendengar firman yang sama, namun tidak semua pulang dengan hati yang sama. Disitulah Tuhan Yesus mulai menceritakan sebuah kisah yang sangat sederhana, sebuah kisah yang akrab bagi masyarakat saat itu. Seorang penabur pergi menaburkan benih. Bagi para pendengar pada zaman itu, gambaran ini bukanlah sesuatu yang asing. Mereka sering melihat seorang petani membawa kantong berisi benih, lalu berjalan melintasi ladang sambil menaburkan benih dengan tangannya. Karena cara menabur seperti itu, benih pasti jatuh di berbagai tempat. Ada yang jatuh di jalan setapak, ada yang di tanah berbatu, ada yang di tengah semak duri, dan ada pula yang di tanah yang subur. Semua benih berasal dari penabur yang sama. Tidak ada perbedaan kualitas benih. Yang berbeda hanyalah tempat benih itu jatuh.
Disinilah kita mulai memahami inti perumpamaan ini. Tuhan Yesus tidak sedang berbicara tentang teknik bertani. Dia sedang berbicara tentang hati manusia. Dan sebelum kita terburu-buru berpikir tentang orang lain, marilah kita mengizinkan firman ini berbicara kepada diri kita sendiri. Karena pertanyaan terbesar dalam perumpamaan ini bukanlah tanah seperti apa yang dimiliki oleh orang lain, melainkan tanah seperti apakah hati saya hari ini? Sahabatku yang terkasih, setelah Tuhan Yesus menceritakan kisah tentang penabur itu, para murid ternyata tidak langsung memahami maksudnya. Mereka bahkan datang kepada Tuhan Yesus secara khusus dan meminta penjelasan. Hal ini menunjukkan bahwa perumpamaan bukanlah sekedar cerita yang indah. Perumpamaan mengandung kebenaran rohani yang hanya dapat dipahami ketika hati seseorang terbuka kepada Tuhan. Kemudian Tuhan Yesus mulai menjelaskan bahwa benih yang ditaburkan melambangkan firman Allah. Perhatikan baik-baik, Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa ada benih yang baik dan ada benih yang buruk. Semua benih yang ditaburkan adalah benih yang sama. Firman Tuhan selalu sempurna. Firman Tuhan selalu hidup dan berkuasa. Firman Tuhan tidak pernah kehilangan kuasanya untuk mengubah kehidupan manusia. Kalau begitu, mengapa hasilnya berbeda? Jawabannya terletak pada keadaan hati setiap orang yang mendengarnya. Tuhan Yesus menyebutkan 4 jenis tanah. Menariknya, keempat tanah itu menerima benih yang sama. Dengan kata lain, mereka semua mendengar firman yang sama. Namun hanya satu jenis tanah yang menghasilkan buah. Hal ini mengingatkan kita bahwa mendengarkan firman saja belum tentu menghasilkan perubahan hidup. Yang menentukan adalah bagaimana hati kita menyambut firman itu. Tanah yang pertama adalah jalan setapak. Benih jatuh di atasnya tetapi tidak dapat masuk ke dalam tanah karena permukaannya keras. Burung-burung segera datang dan memakan habis benih itu. Tuhan Yesus menjelaskan bahwa ini menggambarkan orang yang mendengar firman, tetapi firman itu tidak pernah masuk ke dalam hatinya karena iblis segera mengambilnya. Mengapa hati bisa menjadi seperti jalan yang keras? Seringkali bukan karena seseorang tidak pernah mendengar firman, melainkan karena hatinya sudah terlalu lama tertutup. Ada orang yang datang beribadah setiap minggu, tetapi pikirannya sibuk memikirkan pekerjaan. Ada yang membaca Alkitab hanya sebagai rutinitas. Ada pula yang merasa sudah mengetahui semua isi firman sehingga tidak lagi mau diajar. Firman Tuhan tidak pernah kekurangan kuasa, namun hati yang keras tidak memberi ruang bagi firman itu untuk berakar. Lalu Tuhan Yesus berbicara tentang tanah yang berbatu. Benih memang bertumbuh dengan cepat, tetapi karena akarnya dangkal, tanaman itu segera layu ketika matahari mulai terik. Tuhan Yesus menjelaskan bahwa ini adalah gambaran orang yang mula-mula menerima firman dengan sukacita. Mereka sangat bersemangat, mereka ingin segera berubah, mereka tampak bertumbuh dengan cepat. Namun ketika kesulitan, pencobaan, atau penolakan datang karena iman mereka mulai mundur. Betapa relevannya perumpamaan ini pada zaman sekarang. Banyak orang menyukai Tuhan Yesus ketika mengikutinya membawa ketenangan, berkat, atau sukacita. Namun ketika mengikut Kristus berarti harus mengampuni, memikul salib, tetap jujur meski dirugikan, atau tetap setia di tengah penderitaan, semangat itu mulai memudar.
Iman yang sejati bukan hanya terlihat pada saat semuanya berjalan baik. Iman yang sejati tetap bertahan ketika badai datang. Kemudian Tuhan Yesus menyebutkan tanah yang dipenuhi oleh semak duri. Benih bertumbuh tetapi airnya terhimpit sehingga tidak menghasilkan buah. Perhatikan bahwa benih ini tidak mati karena kekurangan air. Benih ini juga tidak mati karena tanahnya terlalu keras. Tanaman itu bertumbuh, tetapi ada sesuatu yang bertumbuh lebih cepat dan lebih kuat daripada firman Tuhan, yaitu semak duri. Tuhan Yesus menjelaskan bahwa semak duri itu adalah kekhawatiran hidup, tipu daya kekayaan, dan berbagai keinginan duniawi yang memenuhi hati seseorang. Mari kita renungkan sejenak. Berapa banyak orang yang sebenarnya masih membaca Alkitab, tetapi pikirannya terus dipenuhi kecemasan? Berapa banyak yang masih berdoa, tetapi seluruh energinya habis untuk mengejar hal-hal duniawi? Bukan berarti pekerjaan, usaha, atau harta itu salah. Yang menjadi persoalan adalah ketika semua itu mengambil tempat yang seharusnya menjadi milik Tuhan. Hati manusia seperti sebuah taman. Jika taman itu tidak dirawat, rumput liar akan tumbuh dengan sendirinya. Demikian pula kehidupan rohani kita. Jika kita tidak menjaga hati, kekhawatiran, ambisi, kepahitan, iri hati, dan berbagai keinginan lain perlahan-lahan akan memenuhi hati kita sampai firman Tuhan tidak lagi menjadi pusat kehidupan. Akhirnya Tuhan Yesus berbicara tentang tanah yang baik. Inilah hati yang mendengar firman, menerimanya dengan sungguh-sungguh, memeliharanya, lalu hidup sesuai dengan firman itu. Hasilnya bukan sekedar pertumbuhan, melainkan buah. Ada yang menghasilkan 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Perhatikan bahwa Tuhan Yesus tidak menilai keberhasilan dari seberapa banyak seseorang mengetahui firman. Yang dia lihat adalah buah yang dihasilkan. Buah itu tampak dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang dahulu mudah marah, kini belajar mengampuni. Orang yang dahulu egois, mulai senang menolong. Orang yang dahulu hidup dalam kebohongan, mulai mencintai kebenaran. Orang yang dahulu putus asa, mulai hidup dengan pengharapan. Firman Tuhan benar-benar mengubah hidupnya. Kita dapat melihat gambaran tanah yang baik dalam kehidupan Maria, saudara Marta. Ketika Tuhan Yesus datang ke rumah mereka, Marta sibuk dengan banyak pelayanan yang baik. Namun Maria memilih duduk di dekat kaki Tuhan Yesus untuk mendengarkan perkataannya. Tuhan Yesus tidak menolak pelayanan Marta, tetapi dia berkata bahwa Maria telah memilih bagian yang terbaik. Maria memahami bahwa sebelum seseorang melayani Tuhan, ia harus lebih dahulu belajar duduk di hadapan Tuhan. Sebelum menghasilkan buah, ia harus membiarkan firman berakar di dalam hatinya. Sahabatku yang terkasih, perumpamaan ini mengajak kita melakukan pemeriksaan hati. Barangkali hari ini hati kita sedang menjadi jalan yang keras karena kepahitan yang belum dibereskan. Mungkin hati kita seperti tanah berbatu, penuh semangat, tetapi mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Atau mungkin tanpa kita sadari, semak-semak kekhawatiran dan kesibukan telah memenuhi hati kita sehingga firman Tuhan semakin tenggelam. Kabar baiknya, Tuhan Yesus tidak menyampaikan perumpamaan ini untuk menghukum kita. Dia menyampaikan agar kita datang kepadanya dan mengizinkan Roh Kudus mengolah hati kita. Tidak ada tanah yang terlalu keras bagi Tuhan untuk dilembutkan.
Tidak ada hati yang terlalu berbatu untuk dibersihkan. Tidak ada semak duri yang terlalu lebat untuk disingkirkan oleh tangan Allah. Ketika kita dengan rendah hati membuka hati kepadanya, Roh Kudus mulai bekerja. Sedikit demi sedikit Dia membajak tanah hati kita, mencabut akar dosa, membersihkan duri-duri yang menghambat pertumbuhan, dan menanamkan firman-Nya semakin dalam. Hasilnya mungkin tidak langsung terlihat dalam satu hari, tetapi seiring waktu akan muncul perubahan yang nyata. Cara kita berbicara berubah, cara kita mengasihi berubah, cara kita menghadapi penderitaan berubah, dan tanpa kita sadari, kehidupan kita mulai menghasilkan buah yang memuliakan Tuhan. Kiranya setiap kali kita membuka Alkitab, mendengarkan khotbah atau merenungkan firman Tuhan, kita tidak hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi menjadi tanah yang baik, hati yang terbuka, taat, dan terus digubahkan oleh kuasa firman Tuhan, sehingga hidup kita menjadi kesaksian yang membawa kemuliaan bagi nama-Nya. Nah, sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, demikianlah renungan pagi dan doa pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepadamu atas firman yang telah kami renungkan hari ini. Terima kasih karena melalui perumpamaan tentang penabur, Engkau mengingatkan kami bahwa firman-Mu adalah benih kehidupan yang sanggup mengubah hati, memulihkan jiwa, dan menghasilkan buah yang memuliakan nama-Mu. Terima kasih karena Engkau tidak pernah berhenti menaburkan firman-Mu ke dalam kehidupan kami. Setiap hari Engkau berbicara melalui Alkitab, melalui khotbah, melalui renungan, bahkan melalui berbagai peristiwa yang kami alami. Betapa besar kasih dan kesabaran-Mu kepada kami. Hari ini kami datang kepadamu dengan kerinduan yang baru. Bentuklah hati kami menjadi tanah yang baik. Bajaklah setiap bagian hati kami yang telah mengeras. Singkirkanlah batu-batu kesombongan, ketakutan, dan ketidakpercayaan yang menghalangi firman-Mu berakar. Cabutlah setiap semak duri berupa kekhawatiran, cinta akan dunia, ambisi yang salah, kepahitan, dan segala sesuatu yang perlahan-lahan menjauhkan kami dari-Mu. Biarlah Roh Kudus bekerja dengan leluasa di dalam hidup kami, sehingga hati kami menjadi tempat yang subur bagi firman-Mu. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Bentuklah kami terus sampai hati kami benar-benar menjadi tanah yang baik, yang menghasilkan buah berlimpah bagi kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa dengan penuh iman dan ucapan syukur. Amin.